Kisah ini terjadi di daerah Boyolali, Jawa Tengah, khususnya pada Kadipaten Pengging. Berlangsung pada tahun 1522, 2 tahun setelah kerajaan Majapahit runtuh. Walau sudah tidak ada lagi kerajaan Majapahit, tapi ajaran spiritual Jawa masih berlangsung pada sebagian masyarakatnya yang masih setia dengan adat dan tradisi para leluhur. Ajaran para leluhur Jawa itu masih berlangsung di bawah permukaan masyarakat yang berada dalam bayangan kekuasaan Kesultanan Demak. Lestari menjadi pendidikan turun-temurun yang ada di dalam keluarga. Saat itu, di senja hari menjelang malam, seperti biasa, Prabu Handayaningrat yang merupakan Adipati Pengging bercengkrama dengan putranya yaitu Kebo Kenongo. Kebo Kenongo menanyakan kepada ayahnya, apakah yang dicari oleh orang itu di saat dirinya masih hidup? Ayahnya menjawab, sebagai pemeluk ajaran Dharma, maka yang dicari orang saat masih hidup itu ya Dharma. Kegiatan baik yang bermanfaat bagi masyarakat dan jagat semesta. Jadi selama hidup itu, yang dicari orang bukanlah surga, bukanlah kekayaan, bukan kebahagiaan, bukan pula ketenangan. Yang dicari orang adalah bagaimana agar dia bisa bermanfaat sebanyak mungkin untuk masyarakat dan jagat. Selama hidup itu, orang perlu berupaya membuat manfaat sebanyak-banyaknya, agar ketika mati nanti orang tidak menyesal, dia sudah puas bahwa selama hidupnya itu berguna dengan daya yang penuh. Orang tidak menyesal bahwa selama hidupnya itu dia sudah melaksanakan kasampurnaning urip atau kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan kehidupan itu hanya bisa terjadi jika seseorang bisa bermanfaat untuk hidup di masyarakat dan jagat. Sehingga ketika mati nanti orang bisa mencapai kasampurnaning pati atau kesempurnaan kematian. Sebuah pencapaian spiritualitas hingga meninggal dunia yang diisi oleh kasampurnaning urip. Bagaimana orang bisa mencapai kasampurnaning pati yang lebih sulit jika membuat kasampurnaning urip saja tidak bisa? Maka keduanya harus berjalan bersama. Melalui kasunyatan atau kenyataan itu dengan mencapai kasampurnaning urip yang pelaksanaannya merupakan laku jiwa dari spiritualitas yang mengarah pada kasampurnaning pati. Banyak orang yang keliru ketika hidup dia belajar kesana kemari agar saat mati nantinya bisa mencapai kasampurnaning pati untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dia lupa menjalankan kasampurnaning urip. Hidupnya dipenuhi ketidakbermanfaatan pada masyarakat dan jagat. Kemudian terjebak pada kegiatan metafisika yang membuatnya tidak bisa beranjang sana dengan baik kepada masyarakat dan jagat. Tentu orang seperti ini tidak bisa mencapai kasampurnaning pati untuk bisa kembali kepada Tuhan. Padahal dia berharap ketika mati nantinya bisa masuk surga dan hidup bahagia di jagat kelanggengan. Ini keliru. Tuhan itu Hyang Agung Jagat Pramudito, meliputi jagat keseluruhannya. Meliputi jagat semesta beserta isinya untuk bumi, tumbuhan, binatang dan terutama untuk masyarakat yang ada di dalamnya. Ini dasar dari ajaran budi yang telah dilestarikan oleh para leluhur Jawa sejak masa purba. Kebo Kenongo yang cerdas langsung bisa memahami penjelasan ayahnya, namun ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan. Maka bertanyalah Kebo Kenongo perihal orang yang salah memahami kasampurnaning pati dengan belajar metafisik yang keliru. Ayahnya tersenyum, kemudian menjelaskan kepada Kebo Kenongo mengenai beberapa orang yang pernah ditemui di Kabupaten Pengging.
Beberapa orang yang mengaku sebagai spiritualis kemudian menjadi berwajah seram, berpenampilan seperti resi, padahal tidak ada umat yang menjadikan dia resi. Menggunakan banyak kalung bertuah dan cincin akik yang berjajar di jemarinya. Ayah Kebo Kenomo menjelaskan bahwa spiritualis sejati itu bukan yang seperti itu. Bahwa spiritualitas itu terletak pada terasanya jiwa yang agung, yang kemudian bahkan berdampak untuk tidak mementingkan tampilan. Jika asah jiwa tadi menetapkan untuk melestarikan tradisi dari sebuah penampilan, maka tampillah sewajarnya untuk melestarikan tradisi. Misalnya seperti Kebo Kenomo dan ayahnya yang menggunakan surjan dan kain batik, tidak menggunakan pakaian berbudaya asing. Itu upaya untuk melestarikan tradisi berdasarkan spiritualitas yang terhubung dengan pelestarian adat para leluhur dalam berpenampilan. Spiritualis sejati tidak mau karena tampilannya itu ingin dianggap sakti dengan tampilan aneh seperti resi dan benda-benda bertuah yang menempel di tubuhnya. Bahkan seorang resi sejati dari India pun tidak berpenampilan aneh seperti orang-orang di Pengging yang ingin dianggap resi. Spiritualis sejati tetap hidup dengan wajar. Karena tingginya ilmu spiritualnya justru tidak ingin menampakkan bahwa dia seorang spiritualis. Spiritualis sejati bisa ditemui sebagai pencari ikan di telaga, sebagai pengukir kayu yang mahir, sebagai pembuat batu bata yang kokoh, sebagai pembuat senjata yang handal. Spiritualis sejati bisa ditemui sebagai pedagang di pasar yang banyak pelanggannya, karena dia berjualan dagangan yang murah dan berkualitas serta lengkap. Murahnya dagangan dengan kualitas yang bagus dan kelengkapannya itulah hal yang bisa terjadi karena spiritualitasnya tinggi. Orang tersebut berdagang bukan karena uang, tapi karena melaksanakan perintah Tuhan untuk Hamemayu Hayuning Buwono untuk mempercantik bumi yang sudah cantik. Bumi dan masyarakat ini sudah cantik karena Tuhan Hyang Agung Jagat Pramudito. Maka percantiklah dengan hal yang baik, melalui dagangan yang murah, berkualitas dan lengkap. Akhirnya karena prinsipnya berdagang itu untuk bisa semakin mendekatkan kepada Sang Hyang Jagatnoto, maka masyarakat sekitarnya menjadi senang. Akhirnya dagangannya malah menjadi laris. Lebih laris dan menghasilkan uang daripada orang yang berdagang dengan prinsip untuk mencari uang. Menjalankan petuah para leluhur untuk memayu Hayuning Buwono itu penting. Maka jagalah selalu agar bisa bermasyarakat dengan baik. Jangan sombong, jangan angkuh, dan berhati baiklah agar bisa selalu beranjang sana dengan masyarakat melalui persaudaraan dan kekerabatan yang terjaga. Jangan semena-mena merasa benar sendiri, merasa paling dekat dengan Tuhan, kemudian boleh memarahi masyarakat di sekitarnya. Jangan begitu, itu tidak benar dan jauh dari kasampurnaning urip serta kasampurnaning pati. Justru menjaga kekerabatan dengan masyarakat itulah tanda bahwa orang bisa melaksanakan kasampurnaning urip yang berdampak pada tercapainya kasampurnaning pati nanti. Kehidupan spiritualitas sejati ini dipenuhi dengan teman-teman yang setia dan saling akrab menjalin persaudaraan. Kebo Kenomo terdiam mendengarkan wedaran dari ayahnya. Berusaha memahami hal baru yang didapatkannya. Meresapkan ke dalam lubuk hatinya bahwa kebenaran itu kadang diterima orang dengan keliru. Malam semakin menuju larut. Tetapi perbincangan Kebo Kenomo dan ayahnya masih berlanjut.
Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.